Iya, ada lagi informasi terbaru soal aksi korporasi perbankan digital di tanah air. Nah, kabar ini semakin menambah gairah ya saham-saham bank digital yang sudah terus naik daun di Bursa Efek Indonesia. Nah, salah satunya adalah saham Alobank Indonesia dengan kode sahamnya adalah BBHI. Nah, kenaikan emiten ini juga tampaknya tidak lepas ya dari masuknya investor-investor strategis kelas kakap dalam aksi right issue Alobank. Kita akan simak selengkapnya dalam Raksasa Teknologi Gandeng Alobank. Nah, kita lihat terlebih dahulu siapa saja sih sebetulnya investor strategis yang masuk ke Alobank. Kita lihat di sini mungkin namanya juga sudah familiar begitu ya, ada CT Corp, ada Bukalapak, ada Grab, kemudian ada Traveloka, ada juga Grup Salim, ada Karo, dan juga ada Growthem Capital. Nah, investor-investor ini akan masuk melalui aksi right issue Alobank senilai 4,8 triliun rupiah. Nah, tapi sebetulnya sebesar apa sih ekosistem bisnis para investor strategis Alobank ini? Kita akan bedah satu-satu, kita akan lihat satu-satu ya. Jadi yang pertama ada CT Corp. Nah, ini adalah rumah ya dari Bank Alo atau Alobank. Kita ketahui bahwa CT Corp ini berfokus kepada layanan konsumen yang terintegrasi mulai dari layanan keuangan, ada juga media, ada retail, ada hiburan hingga gaya hidup. Nah, CT Corp dikenal memiliki sejumlah stasiun televisi utama di tanah air. Di antaranya ada Trans TV atau Trans 7. Siapa sih yang tidak tahu ya stasiun TV ini? Belum lagi ada juga layanan lainnya ya di bidang retail dan juga hiburan seperti Transmart, ada Trans Studio hingga hotel. Dan di layanan keuangan juga selain Alobank, ada juga CT Corp juga memiliki Bank Mega sejak tahun 1996 dan Alobank ini juga baru diakuisisi pada tahun 2021. Nah, sudah 37 tahun ya berkecimpung di dunia bisnis. Lini bisnis dari CT Corp ini hadir di 56 kota dan 24 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 2.000 outlet dan 100.000 karyawan. Bayangkan betapa besar ya ekosistem yang dimiliki oleh CT Corp. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, ada juga Grup Salim begitu ya. Jadi ini adalah pemilik dari PT Indofood Sukses Makmur dan juga PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, yang ini juga sama, karena siapa sih yang nggak kenal produknya begitu ya. Produknya sangat dikenal baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah Indomie. Nah, selain itu, Grup Salim juga ada perusahaan sawit, ada otomotif, ada retail, hingga layanan perbankan. Ekosistemnya juga luar biasa besar. Kita lihat berikutnya. Ada juga Bukalapak. Nah, yang ini juga pasti sudah sering dengar ya, karena ini juga menjadi salah satu isu yang paling menarik di tahun 2021 lalu, di mana emiten ini juga melantai di Bursa Efek Indonesia dan nilai IPO-nya pun terbilang jumbo, yaitu mencapai 21,9 triliun rupiah. Kemudian ada juga Grab, yang ini juga mungkin sudah menjadi kebutuhan primer ya bagi sebagian ataupun juga Anda begitu, karena kita ketahui bahwa super app ini dengan beragam layanan mulai dari ride hailing, jasa pesan antar makanan hingga layanan keuangan. Dan kini Grab juga telah melayani jutaan pelanggan di 465 kota di 8 negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada juga Karo. Ini adalah salah satu platform jual beli mobil bekas terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ada juga Traveloka, ini juga lifestyle super app terkemuka juga di kawasan Asia Tenggara yang berfokus kepada layanan transportasi dan juga akomodasi. Mungkin kalau yang pengen berpergian ingatnya Traveloka begitu, salah satunya gitu. Nah, kalau kita lihat juga yang terakhir ada Growthem Capital, di mana Bank Alo juga akan didukung oleh perusahaan private equity yang berfokus kepada investasi di kawasan Asia Tenggara. Itu dia tadi ya sejumlah investor strategis yang siap masuk ke Alobank. Kita lihat berikutnya. Nah, terkait dengan right issue atau aksi korporasi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu, kita akan lihat di sini ya. Jadi Bank Alo ini akan melepas saham baru sebanyak 10,05 miliar saham, di mana harga pelaksanaannya adalah Rp478 per sahamnya, sehingga target dana yang terhimpun adalah 4,8 triliun rupiah. Nah, dengan ini menarik ya, karena artinya modal inti dari Bank Alo setelah right issue ini akan melonjak berkali-kali lipat begitu ya, bahkan lebih dari 6 triliun
rupiah. Dan bahkan sebetulnya modal inti ini jauh dari ketetapan aturan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu adalah minimalnya adalah 3 triliun rupiah di akhir tahun 2022 ini. Dan modal inti ini juga akan membuat Bank Alo masuk ke dalam jajaran Bank KBMI 2 atau dulunya adalah Bank Buku 3. Nah, berdasarkan prospektus begitu ya dari Alobank, maka Bukalapak akan menyerap saham Alobank ini sekitar 2,49 miliar saham atau sekitar 11,49%. Sementara dari Grup Salim sendiri melalui PT Indolife Investama Perkasa akan menyerap sebanyak 1,3 miliar saham atau sekitar 6% dari sahamnya. Nah, kita akan lihat ya seperti apa sebetulnya respon dari para pelaku pasar dengan adanya aksi korporasi ini, karena tampaknya juga udah antusiasme terasa begitu ya di pasar modal kita. Kita lihat di sesi 1 penutupan perdagangan hari ini 5 Januari 2022, pergerakan saham dari BBH ini melesat bahkan hingga 12,22% di tengah IHSG yang saat ini tengah terkoreksi ya. Kita lihat juga harganya per saham Rp9.875 per sahamnya, dan bahkan kalau kita lihat ya, dalam 3 hari terakhir penguatannya pun juga sudah sangat signifikan, bahkan berada di kisaran kurang lebih 40% begitu. Nah, sebelumnya emiten ini juga kita lihat ya grafiknya, memang tampaknya sudah menjadi buruan manis para investor di sepanjang tahun 2021 lalu. Dimulai dengan harganya bahkan di bawah Rp1.000 begitu, tapi dengan adanya isu perbankan digital, harganya terus terkerek naik, dan bahkan kalau kita lihat penguatannya selama 1 tahun begitu year to date kurang lebih bahkan lebih dari 6.000%, bayangkan ya. Tapi kita akan lihat dulu seperti apa sih sebetulnya kinerjanya, ini sesuai nggak ya dengan pergerakan harganya yang sudah cukup signifikan. Kita lihat berikutnya. Nah, mengintip laporan keuangan pada kuartal ketiga 2021, Bank Alo juga mencatatkan kinerja yang impresif. Jadi, dalam 9 bulan pertama di tahun lalu, laba bersih perusahaan juga meningkat menjadi 131,6 miliar rupiah atau naiknya berkisar di 77,2% secara year on year. Sementara kalau kita lihat dari pendapatan bunga bersih ini menjadi 85,7 miliar rupiah atau kenaikannya hingga 261% secara year on year. Ini di tahun 2021 yang kita ketahui adalah masih mengalami pandemi COVID-19. Nah, tentu kita akan lihat ya seperti apa kinerja dari Alobank ini ke depannya, apalagi di tengah beragam tantangan di tahun 2022 ini. Namun, ditopang dengan prospek era digital, tidak menutup kemungkinan kinerjanya pun akan semakin moncer.